한낱 꿈이 돼버렸지. Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker. Agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah drama Korea yang berjudul Be Positive atau Positif Fisik yang dirilis pada tahun 2016. Drakor ini sebanyak 6 episode dan diperankan oleh Do Kyung So aka Dio dan Chae Seo Jin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. 너를 이렇게 보내줄 순 없어. Di episode 1-3 ini dimulai dari sebuah keluarga yang menonton drakor, yang dimana peran utama di drakor itu adalah anaknya sendiri bernama Kim Hwang Dong. Kita panggil Dong saja. Tapi entah kenapa Dong tidak suka dengan drakor yang ia mainkan. Tepat di saat itu ia mendapatkan telepon dari seseorang, bahkan ia dibuat kegirangan karena ia akan terpilih untuk membintangi sebuah film. Alhasil ia yang bersama dengan sahabatnya yang bernama Hwang In-guk dengan penuh semangat pergi ke kampus, bahkan sambil ngedance seolah dunia milik mereka berdua. Namun sayang, dosennya memberitahu kalau tidak ada pendanaan atau no budget. Alhasil semangat mereka pun musnah ditelan bumi, serta menyarankan untuk ngutang dulu. Tapi kampus mereka sama sekali tidak punya utang, jadi itu tidak mungkin. Namun karena Dong sangat ingin sekali untuk menjalankan proyek film ini, dosennya pun meminta mereka untuk menggunakan aktor-aktor terkenal, karena itu bisa jadi alasan agar mereka bisa dapat budget. Alhasil mereka pun bingung dan hal tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga dosennya memberitahu bahwa itu masuk akal karena mereka punya lulusan aktris populer juga bernama Bang Hye-jung, yang dimana di 3 tahun yang lalu Hye-jung berhasil memikat hati para pria ini akan kekawaiannya plus kekiowoannya. Namun karena gosip akan Hye-jung yang suka nyoju atau suka minum soju atau alkohol lah, membuatnya berhenti sebentar akan hal tersebut, sehingga dosennya meminta mereka untuk mengambil kesempatan itu karena Yejung juga lagi vakum. Terlihatlah bentuk dari Yejung yang sangat kawaii plus kyowo ini yang sedang protes dengan agensinya serta sedang mencari drakor yang akan dilakukan. Tapi di saat itu Dong menelpon karena mereka dulu pernah satu proyek, ya di awal scene sebelumnya. Yejung yang belum mengangkat teleponnya merasa bahwa sudah pasti Yejung tidak jawab dan ingin menyerah untuk membuat film. Namun In-guk memberikan semangat lagi agar Dong tidak menyerah. Tepat di saat itu ternyata Yejung nelpon balik. Alhasil ia pun dibuat terkejut, bahkan mereka menyuruh satu sama lain untuk menjawab telepon tersebut. Sudah muak akan hal tersebut, In-guk memberitahu kalau tidak apa Dong menyia-nyiakan hal tersebut. Kalau nyesel lah seumur hidup. Alhasil ia pun menjawabnya, namun sayang teleponnya sudah dimatiin, yang makin membuatnya kesal dan pergi. Dong pun merasa juga bahwa jika ia melewatkan hal ini, ia bisa menyesal dan kembali menelponnya. Flashback ke 3 tahun yang lalu, yang dimana Dong yang lagi nonton film yang ditonton oleh 2 orang saja, datang Yejung yang nonton juga. Jadi total yang nonton hanya 3 orang. Bahkan mereka berdua saling melirik. Hingga di saat selesai, mereka pun akhirnya bertemu. Mereka pun sudah kenal satu sama lain karena mereka di jurusan yang sama. Bedanya Yejung ini senior atau kakak tingkat lah, sehingga mereka berbasa-basi dan mengobrol mengenai kehidupan mereka. Alhasil Yejung yang merasa nyambung dengan Dong, begitupun juga dengan Dong, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berkencan.
Segampang itu. Obrolan demi obrolan mereka keluarkan sambil mengsoju. Bahkan di saat itu mereka cipok-kecipokan. Wow. Baru juga mengobrol kencan beberapa jam sudah cipok. Kenapa segampang itu anjing? Wah anjing, suhu dong anjing. Akhirnya mereka pun bertemu lagi setelah 3 tahun lamanya. Yejung pun sudah membaca naskah dari Dong, namun ia tidak mau melakukannya sehingga Dong menyerah, yang padahal Yejung cuma ngetes doang apakah Dong tidak menyerah untuk mengajak dirinya. Namun karena ia tahu kalau Dong tidak ada pilihan lain dan cuma bisa menghubungi Yejung, ia pun akan melakukannya, yang membuat Dong terkejut. Inguk yang menguping pun dengan cepat memberikan surat kontrak untuk Yejung. Namun karena Dong juga punya harga diri, ia pun merobek surat kontrak itu serta memberitahu bahwa kontrak itu untuk seluruh staf, bahkan dengan pede memberikan penawaran resmi untuk Yejung sebanyak $5.000 dan melontarkan kata-kata bahwa ia itu sutradara yang bertanggung jawab. Namun sayang, ia ngomong seperti itu biar terlihat punya harga diri saja dan tidak mudah menyerah, yang padahal budget saja mereka tidak punya. Bahkan kertas yang tadi ia robek disambungin lagi pakai selotip anjing. Dosanya pun dibuat terkejut karena Dong berhasil merekrut Yejung yang notabene artis terkenal. Namun sayang, budgetnya tidak ada karena rektor bilang tidak. Dan mau tidak mau mereka pun mengeluarkan budget sendiri. Bahkan Dong tidak menyerah. Hingga di saat pergi, Inguk pun meminta Dong untuk memberitahu kalau filmnya nggak jadi karena masalah mereka di budget saja. Alhasil Dong pun merayu orang tuanya agar ia bisa dapat budget dari mereka. Namun sayang, sudah pasti orangnya tidak punya uang untuk hal itu. Alhasil Dong pun mengset boy karena masa depannya OTW suram. Namun di saat itu ayahnya menghampiri Dong, yang ternyata ayahnya meminjamkan uang untuk Dong. Namun Dong harus segera mengembalikannya. Otomatis Dong bukannya senang, melainkan ia sedih karena ia tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Dan ketika dicek, ternyata uangnya senilai $500 saja, yang sudah pasti itu tidak cukup. Tapi hal baiknya ia masih mampu untuk mengembalikannya. Di kepasrahan mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi berupa kerja paruh waktu. Alhasil mereka pun menerima kerja paruh waktu itu berupa menjadi kuli bangunan. Tidak apa berat, yang penting mereka bisa dikit demi sedikit menghasilkan cuan untuk membuat film. Dan hal tersebut dilihat oleh Yejung yang lewat. Dan episode 1-3 pun selesai. Lanjut episode 4-6. Di episode 4-6 ini dimulai dari Yejung yang datang untuk melakukan pertemuan dengan Dong. Namun ia akan ke sana selama 20 menit lagi. Sedangkan Dong, ia yang habis melakukan kerja paruh waktu, dengan cepat pergi ke tempat pertemuan. Namun sayang, ketika ia sampai, Yejung belum ke sana. Alhasil ia yang capek karena berlari pun tidur sebentar. Hingga di saat ia terbangun, ternyata Yejung sudah ada di depannya. Namun di saat Yejung bertanya akan surat kontrak yang baru, Dong langsung mengalihkan hal tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan film. Yang ternyata kontraknya tidak jadi $5.000, melainkan hanya $500 saja, yang sudah pasti membuat Yejung kesal. Dan Dong hanya menatapi langit sambil mengeluarkan kata-kata bijak, sehingga Yejung mengirimkan sebuah info kepada Dong, yang dimana itu adalah sebuah casting yang disponsori oleh Samsung. Hingga di saat Yejung akan pergi sambil meminta Dong untuk tidak memalingkan wajahnya, membuat Dong langsung memanggil Yejung sambil menawarinya untuk makan bareng. Terlihatlah di saat mereka sudah berkencan dan berpacaran serta mengajaknya untuk makan, sehingga kejadian itu terulang lagi. Alhasil ketika mereka minum-minum, membuat hubungan mereka kembali dekat lagi seperti dulu. Namun sayang, kebiasaan mereka yang dulu tidak berubah berupa sering bertengkar. Tapi tak lama bertengkar, mereka pun kembali akur seperti pertengkaran itu tidak pernah terjadi. Bahkan mereka yang mabuk OTW pok-cipok. Namun karena nggak mabuk-mabuk amat, hal tersebut pun tidak terjadi. Ya, kecewanya anjing. Sehingga di saat Yejung sudah pergi, Dong pun merasa bahwa mereka saling nyaman satu sama lain. Namun karena ia ingat kalau hubungan mereka berakhir karena tidak nyaman satu sama lain, ia pun mempertahankan hal tersebut. Kerja paruh waktu pun terus dilakukan oleh Dong dan Inguk. Hingga dikit demi sedikit uang terkumpul dan mereka akan segera
memulai untuk membuatnya. Tapi sebelum itu mereka berdoa dulu agar semuanya berjalan lancar. Dosennya pun ikut membantu. Asisten sutradara sudah didapatkan bernama Kim Han Jun, adik kelas dari Dong. Kameramen juga sudah didapatkan bernama Sung Bo, kakak tingkat yang sudah lulus. Dan tokoh utama mereka yaitu Hye Jung, produser si In Guk, dan sutradaranya yaitu Dong. Sampailah mereka berdua untuk berdiskusi akan filmnya. Tapi di saat itu Dong dibuat terkejut karena tangan Sung Bo patah. Bagaimana ia bisa jadi kameramen? Tapi Sung Bo yakin bahwa dirinya bisa. Bukan hanya itu, asistennya yaitu Han Ju memiliki narkolepsi atau penyakit tidur. Hye Jung juga memberitahu bahwa di hari Rabu dan Minggu ia tidak bisa melakukan syuting. Dan karena pemeran adik belum ditemukan, mereka pun akan melakukan casting. Namun si dosen memberitahu bahwa pemerannya sudah ditemukan bernama Miyong, yang dimana bentukan Miyong sama sekali tidak terlihat seperti adik-adik atau ya seperti itulah. Alhasil Dong yang melihat kru-krunya dari yang tangan kameramen patah, asisten yang punya penyakit tidur, pemeran adik yang sama sekali bentukannya tidak seperti adik, membuatnya ngedown akan hal tersebut. Dong pun menonton video motivasi agar dirinya bisa semangat dan tidak menyerah, sehingga ia mengingat ketika dirinya melakukan casting, yang dimana di saat itu mereka bertanya alasan Dong suka membuat film apa. Dong memberitahu bahwa ia hanya sangat menyukainya dan hal tersebut tidak bisa dideskripsikan. Otomatis karena video motivasi itu ia pun bersemangat lagi. Namun sayang, dosennya memberitahu bahwa jika Dong tidak memproduksinya, mereka terpaksa harus menyerahkannya ke tim lain yang mau dan punya budget, yang membuat Dong ingin nyerah lagi. Bahkan di saat para tim melakukan pertemuan, Dong sama sekali tidak datang ke sana. Yang ternyata Dong lagi minum-minum karena masalah yang terjadi. Dan hal tersebut sudah diketahui oleh Hye Jung. Hye Jung pun menyadarkan Dong untuk tidak menyerah dalam melakukan sesuatu, sambil menyindir akan hubungan mereka dulu yang kandas akibat Dong yang menyerah dan pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. Bahkan sebenarnya mereka belum pisah karena waktu itu Dong hanya meminta maaf, tidak meminta putus. Dan Hye Jung juga tidak pernah menyetujuinya, jadi hubungan mereka tidak pernah berpisah. Namun mereka bisa balikan jika syuting dari Dong selesai. Bukan hanya itu, ternyata para kru dan cast sudah datang ke sana juga berkat Hye Jung karena mereka tidak ingin menyerah. Walaupun Dong saja yang nyerah, tapi film ini menyangkut semua kru dan cast dan menyemangati Dong agar kembali hidup serta menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Akhirnya film dari Dong pun segera dilakukan dan semua kru dan cast melakukan yang terbaik agar proses syuting berjalan lancar. Singkat cerita, syuting pun selesai dan mereka pun akhirnya balikan serta kembali pacaran. Mereka pun berbincang, namun karena mereka masih bertengkar, terlebih lagi Dong selalu mengeluarkan kata-kata bijak bak Mario Teguh, Hye Jung langsung mencipok-cipoknya. Wow. Pertumbenan cewek yang gerak, biasanya cowok doang anjing. Apakah di sini ceweknya yang sangian? Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Wow, join Dong. Memang sangian anjing. Dan karena Dong ketagihan, siapa yang tidak ketagihan? Yang ketiga berupa tamparan yang membuat Dong langsung diam. Tapi di saat itu Dong ingin mengatakan satu hal, bahwa ia mencintai Hye Jung. Siapa? Begitupun juga dengan Hye Jung yang mencintai Dong. Dan K-drama dari B Positive atau positif fisik pun resmi selesai. Sebentar kali anjing. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama B Positive atau positif fisik. Drakor yang lumayan bagus menurut gua, walaupun episodenya pendek dan durasinya pendek. Yang terpenting, hal yang bisa kita ambil dari K-drama ini, seberapapun susahnya dan beratnya apa yang kalian jalani, jangan menyerah, karena jika kita menjalaninya penuh dengan semangat, maka hal tersebut sama sekali tidak berat dan susah. Mindset lah yang membuat hal tersebut menjadi susah dan berat. Intinya never surentot. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.